Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda menuju Jakarta yang ramah lingkungan. Elang bondol adalah salah satu spesies burung elang yang dijadikan maskot daerah khusus ibu kota Jakarta. Kegagahan elang bondol dinilai mewakili karakteristik masyarakat Jakarta. Bersama dengan salak condet, elang bondol dijadikan maskot DKI Jakarta sejak tahun 1989. Kita dapat melihat maskot ini di beberapa tugu di perbatasan wilayah Jakarta. Gambarnya dapat kita lihat pada setiap sisi bis Transjakarta. Namun, kian hari keberadaan elang bondol kian terancam. Perburuan ilegal dan kerusakan lingkungan Jakarta menjadi penyebabnya. Kalau dilihat dari karakteristik tipe habitat, biasanya ya tipe habitat persebaran untuk jenis ini, dia biasanya ada di kawasan pesisir di mangrove, di kawasan mangrove, lalu juga di di lahan basah dataran rendah, biasanya dia ada di situ, bisa dijumpai di situ. Lalu untuk karakteristik dari jenis elangnya ini sendiri, untuk yang individu dewasa kita bisa lihat dari kepala sampai lehernya dia putih, lalu juga punggungnya sampai ekor dia bulunya berwarna coklat, kecoklatan. Mulai dari ketinggiannya dari ketinggian laut, di atas ketinggian laut sampai 3.000 di atas ketinggian laut, dia bisa sampai di situ. Kalau lihat populasi alaminya gitu ya, dalam arti dari dulu yang memang dari dulu sampai sekarang yang ada di situ, itu bisa dibilang sangat menurun. Sekarang pun juga ada upaya untuk pelepas liaran, itu dalam arti itu ya pelepas liaran si elang bondol ini. Saya kira juga tidak mencapai 100 ekor keseluruhan untuk di pesisir Jakarta. Saya kira seperti itu. Mungkin juga bisa dilihat dari seperti tadi ada kesamaan gitu antara elang bondol ini dan penduduk Jakarta gitu ya, yang sigap tanggap terhadap berbagai peluang yang ada, dan itu bisa dianalogikan dengan perilaku si elang bondol ini. Salah satu fungsi dari penunjukan maskot ini mungkin juga sebagai bentuk perhatian dan bentuk upaya pemerintah untuk menyadarkan masyarakatnya juga, karena pemerintah Jakarta juga sudah berkomitmen untuk menjadikan elang bondol ini sebagai maskot. Jadi jangan hanya nantinya untuk kedepannya elang bondol ini hanya bisa dilihat sebagai maskot saja gitu, tanpa bisa kita melihatnya di alam liar. Itu bisa dilakukan sebenarnya untuk dengan menjaga tipe habitat, dengan menjaga habitat yang ada, yang tersisa di Jakarta. Elang bondol yang bernama Latin Haliastus indus ditetapkan sebagai maskot atau fauna identitas kota Jakarta
menurut keputusan Gubernur nomor 1796 tahun 1989. Secara simbolis kita dapat melihatnya dalam bentuk tugu, antara lain di kilometer 18 dari perbatasan Jakarta dan Tangerang. Kita juga dapat melihat gambarnya di setiap sisi bis Transjakarta yang setiap hari membelah jalan-jalan ibu kota. Habitat utama burung elang bondol adalah daerah pesisir pantai, hutan mangrove, rawa-rawa, dan danau di daerah dataran rendah hingga ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Makanan elang bondol cukup bervariasi, antara lain udang, kepiting, dan beragam jenis ikan. Namun pencemaran laut adalah salah satu penyebab berkurangnya populasi hewan ini, dan juga membuat mereka harus menyingkir ke daerah-daerah lain di luar pesisir Jakarta. Pencemaran laut mengakibatkan berkurangnya makanan mereka. Selain itu, mereka juga menghadapi bahaya perburuan liar. Walaupun sebenarnya burung ini termasuk satwa yang dilindungi menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Adanya penangkapan ilegal untuk dipelihara biasanya kan, jadi dia populasinya juga berkurang. Lalu juga berkurangnya habitat yang sesuai, atau berkurangnya habitat yang sesuai itu bisa terjadi karena adanya alih fungsi lahan, alih fungsi hutan juga. Lalu mungkin juga untuk beberapa kasus misal di Pulau Jawa, dia juga ada berkurangnya hutan-hutan mangrove di pesisir, di kawasan pesisir. Elang bondol masih dapat ditemui di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Kotok. Di bawah Lembaga Internasional Perlindungan Hewan, di Pulau Kotok inilah puluhan elang bondol hasil sitaan direhabilitasi. Dan kalaupun masih ada itu harus dipertahankan, harus dibudidayakan kembali. Itu kalaupun tidak ada, itu akan sulit sekali. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalnya itu sudah dilakukan, tapi kalau hutannya atau mangrove-nya ataupun bakaunya tidak ada atau sempit, saya kira ini juga mustahil elang botak tersebut masih mau singgah ataupun mau hidup di kawasan tersebut. Karena apa? Karena ruang geraknya terbatas. Tempat mata pancarnya juga terbatas. Tempat berkicau, berekspresi, bermanuver juga terbatas. Elang bondol seringkali hidup sendiri, tapi di daerah yang sumber makanannya melimpah, mereka dapat berkelompok hingga 35 individu. Tapi hal itu sungguh sudah sangat sulit dijumpai. Berpengaruh terhadap jumlah populasinya karena dia juga selain hilangnya habitat, dia juga berkurangnya pakannya, dia agak kesulitan untuk mencari pakan. Kalau dia misalnya tidak bisa mencari pakan di satu kawasan, dia akan menyingkir mencari kawasan yang sesuai. Jadi ini seperti seperti lingkaran gitu. Karena bisa jadi habitat alaminya berkurang, populasinya juga menurun, dan penurunan populasi itu karena ada indikasi berkurangnya habitat yang sesuai, termasuk salah satunya adalah hutan mangrove itu sendiri. Hutan mangrove atau hutan bakau dalam hal ini memegang peranan sangat penting. Kalau kelangkaan elang bondol bisa menjadi salah satu indikasi betapa parah rusaknya ekologi wilayah pesisir, maka kita harus waspada dan segera bebenah untuk mencegah bencana ekologis akibat rusaknya kawasan pesisir. Saya sangat memprihatinkan kondisi hutan mangrove ataupun hutan bakau yang di Jakarta. Karena apa? Karena dari segi kualitas maupun dari kuantitas itu sangat minim. Saat ini Jakarta itu sudah tidak ada lagi. Kawasan timur itu masih tinggal sedikit di Cilincing. Itu pun juga sudah rusak. Tanjung Priok ke Ancol tidak ada lagi. Ancol ke Muara Baru
ke Pluit sudah tidak lagi. Tinggal Muara Angke, berbatasan dengan Muara Gembong, Pantai Dadap, Tangerang. Muara Angke juga itu tinggal sedikit. Yang berfungsi secara ekologis tadi itu tinggal 25 hektar. Nah, memang ada yang sisi barat lagi tuh, itu yang 90 hektar. Tapi kan itu berbatasan dengan Tangerang. Tapi yang dekat yang Jakarta miliki itu cuma 25 hektar. Sedikit sekali, 25 hektar untuk menopang luasan pantai Jakarta secara keseluruhan tidak mungkin, tidak mampu. Dan faktanya mangrove ataupun hutan bakau yang tinggal 25 hektar tersebut yang dikelola oleh BKSDA itu semakin memprihatinkan. Lalu kemudian juga sampah juga sudah banyak yang masuk, airnya juga sudah kayak air got begitu, udah baunya kayak air got, bukan kayak air laut lagi. Dan tumbuhan mangrove sudah banyak yang mati. Itu kondisi sekarang. Nah, saya kira itulah penyebab kerusakan hutan bakau selain persoalan sampah, limbah, tapi juga reklamasi yang menggusur keberadaan mangrove yang sedemikian penting bagi kebutuhan masyarakat Jakarta, utamanya soal menjadi green belt ataupun safety belt sepanjang perairan Jakarta. Kalau itu tidak ada, saya kira ancamannya sangat serius sekali. Kondisi pantai yang aman dari abrasi dan intrusi atau penyusupan air laut membutuhkan luasan hutan mangrove yang memadai. Setidaknya 30% dari luasan pantai Jakarta seharusnya dipenuhi oleh hutan mangrove. Misalnya saja, jika panjang garis pantai utara Jakarta mencapai 32 km, setidaknya total jumlah area yang dipenuhi oleh hutan mangrove di garis pantai utara Jakarta mencapai 9,6 atau 10 km. Tapi kalau persentasenya tidak mampu dipenuhi, saya kira ini sangat memprihatinkan. Dan kami masih optimis sebetulnya bahwa persentase mangrove yang ada di pantai Jakarta itu masih bisa dipenuhi, masih bisa direvitalisasi, masih bisa dinormalisasi. Asal ada kemauan yang serius. Masih banyak sisa-sisa space-space yang masih memungkinkan. Asal yang lahan tersisa ini dipertahankan, jangan lagi dialihfungsikan. Suaka Marga Satwa Muara Angke ditetapkan sebagai cagar alam oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1939. Dengan luas 25 hektar, Suaka Marga Satwa ini adalah yang terkecil di seluruh wilayah Indonesia. Suaka Marga Satwa Muara Angke adalah lahan basah terakhir yang masih tersisa di wilayah DKI Jakarta. Fungsinya saya kira sangat tak terhingga begitu, dari mulai tempat berbudidayanya biota, baik itu biota laut maupun biota biota hutannya, kera-kera, burung-burung dan sebagainya itu. Dia juga mampu menetralisir limbah. Jadi mangrove itu mampu menetralisir limbah untuk tempat budidaya biota di situ. Lalu kalau hutan mangrove itu tidak ada, ya tentu ancamannya adalah abrasi, kan? Penurunan garis pantai, lalu pencemaran juga tidak bisa dinetralisir. Lalu juga satu hal lagi tadi, hutan mangrove itu mampu mencegah yang namanya intrusi air laut. Air laut masuk ke daratan yang membuat air darat itu payau atau asin. Nah, dengan adanya hutan mangrove itu saya kira akan bisa dicegah. Tidak hanya membersihkan, menanam bibit-bibit mangrove juga perlu dilakukan untuk meningkatkan fungsi hutan mangrove ini. Hingga saat ini, jumlah luasan hutan bakau masih jauh dari ideal. Upaya pelestarian perlu terus dilakukan. Nah, sangat sederhana sekali, misalnya paling tidak utamanya masyarakat itu harus bisa mempertahankan, tidak lagi mau membuang sampah secara sembarangan. Karena apa? Karena membuang sampah sembarangan itu memang hal yang sepele, tapi memang sulit untuk dilakukan. Ya, saya kira buat masyarakat Jakarta umumnya dan khususnya Jakarta dan warga masyarakat sekitarnya, saya kira penting kita semua harus mulai sadar betul bahwa persoalan lingkungan ini bukan lagi persoalan yang sederhana, tapi benar-benar menjadi persoalan yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari.
Jika semua orang mau terlibat merawat hutan mangrove atau hutan bakau ini, maka Suaka Marga Satwa ini dapat juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan pendidikan. Dengan demikian, kalau misalnya alokasi persentase bagi kebutuhan mangrove atau hutan bakau itu ada secara proporsional, diberikan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya, saya kira ini menjadi sangat baik sekali. Selain menjadi sarana pantai publik, sarana bagi kebutuhan konservasi, kebutuhan edukasi juga bagi pelajar yang mau meneliti soal biota-biota termasuk burung-burung, kehidupan perairan di mangrove itu sangat baik sekali. Tidak ada cara lain untuk selamat dari bahaya masalah lingkungan selain mengupayakan solusinya secara bersama. Kita dapat memulainya dari sekarang, menanam pohon, menjaga kebersihan, mengolah sampah, membuat lubang biopori, dan masih banyak lagi. Hal yang bisa menyelamatkan Jakarta tentu saja satu, masyarakatnya ya. Nomor satu adalah masyarakatnya gitu. Masyarakatnya harus dibuat sadar bahwa masalah yang ada di Jakarta tentu saja di sekitar mereka dulu dong ya gitu, adalah masalah mereka yang harus mereka handle bersama. Harus mereka sadar dulu gitu nih, sampah, oh iya ya saya memang yang membuat masalah sampah karena saya buang sembarangan. Terus bagaimana kita harus mengolah? Eni Sudarmonowati adalah seorang ilmuwan yang bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ia mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2011. Sejak tahun 1996, Eni memikirkan apa yang dapat dilakukannya sebagai peneliti untuk turut membenahi Jakarta, khususnya di bidang lingkungan. Sering gitu, ini kok ini di hutan lindung ya, hutan ekowisata, kami nanam mangrove. Pada tahun 2006, ia lalu mendirikan Jakarta Green Monster, sebuah lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan, khususnya lahan basah. Akhirnya sekarang yang satu RW anggota bank sampah pun jadi akhirnya menjadi 7 dari 9 RW. Kalau nggak salah baru 9 ya Pak ya? Oh 14 yang saya hitung 7 yang sudah mulai jadi nasabah. Tapi yang Jakarta Green Monster juga mendukung berkembangnya peran masyarakat lokal di berbagai wilayah di Jakarta untuk mengelola sampahnya sendiri, seperti membina masyarakat sadar lingkungan di wilayah Tebet, Jakarta Selatan ini. Gemadaling ini terbentuknya bulan Januari tanggal 17 tahun 2010. Terbentuknya Gemadaling ini adalah keinginan sebagai anggota masyarakat untuk melihat lingkungannya yang bersih, nyaman, dan sampah itu bisa didaur ulang. Nah, dengan ada komunitas gerakan masyarakat sadar lingkungan, akhirnya sampah ini bisa terurai dan banyak kader-kader yang bisa memilah sampah secara konkret. Dengan anggota mencapai 70 orang, Gema Darling 14 memiliki beberapa kegiatan, yaitu bank sampah, pencacahan sampah plastik, dan dapur kreasi.
Nah kalau kita sudah banyak mengumpulkan sampah, berarti kan kita siap untuk mencacah. Nah dengan kita mencacah, kita jual, kita dapat uang, kita kelola, akhirnya bisa membiayai kegiatan-kegiatan yang lain. Uang pertama kita kerjasama dengan Jakarta Green Monster dan dengan Astra. Mereka kasih biaya operasional selama 3 bulan, ya ini yang kita coba jalankan. Jakarta Green Monster juga sering menggagas kegiatan-kegiatan bertema lingkungan dengan berbagai media atau pihak lain yang juga memiliki tujuan melestarikan lingkungan dan mendidik masyarakat. Keanggotaannya terbuka bagi siapa saja anggota masyarakat yang tergerak. Itu yang pertama ya, harus menyadarkan masyarakatnya. Kemudian dua, ya kita semua yang memang sudah sadar, yang sudah itu aktivitas, melakukanlah hal yang kecil-kecil gitu ya. Maksudnya ya tadi nanam mangrove atau nanam di pekarangan rumah, bikin biopori gitu ya. Maksudnya ini begitu. Jadi approach atau pendekatan untuk penanganan lingkungan di daerah urban itu harus beda dengan di rural area gitu. Karena memang kecil tapi threat-nya lebih banyak, challenge-nya juga banyak gitu. Jadi itu yang susah-susah gampang gitu ya. Kalau misalnya kita nggak nanam-nanam itu mungkin investasinya itu investasi penanaman mungkin akibatnya akan berapa tahun kemudian gitu ya. Tapi itu adalah manfaatnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita tanam sekarang banyak gencar gitu itu akan menghasilkan. Jadi kita tetap optimis ya, harus optimis gitu bahwa Jakarta akan lebih bagus gitu ya. Mulai dari wilayah pesisir adalah salah satu langkah yang dapat kita lakukan bersama untuk bebenah menuju Jakarta yang ramah lingkungan. Ini semua sebenarnya demi kesejahteraan dan keselamatan kita juga. Jadikanlah hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldaai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.